pagi Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih ya kesempatannya Bapak Iya. sudah bisa saya wawancara Iya. untuk keperluan calon guru penggerak ini Pak, tentang pengambilan keputusan di sekolah Iya. kasus dilema etika. Hmm. Pertama saya mau bertanya ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di Iya. sekolah ini? Oke. Pertama tentu kita ingin tahu persis kenapa kasus ini terjadi. Kalau itu terjadinya pada siswa, berarti wali kelas lah yang paling bertanggung jawab. Setelah wali kelas kemudian langsung ke waka kesiswaan. Dari waka kesiswaan kemudian langsung ke saya. Nah dari sini nanti kita mencari masalah itu, mencari solusinya. Apa sebenarnya sih yang terjadi pada siswa tersebut? Jadi biasanya kalau kami di sini tidak buru-buru negative thinking, tetapi justru kita akan mencari akarnya kok sampai terjadi seperti ini. Dan kami juga nggak buru-buru mengecas anak ini nggak baik gitu. Tapi betul-betul kita cari sehingga akan ketemu titik di mana anak tersebut terjadi seperti itu. Ini yang paling utama bagi kami untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ketika siswa harus seperti itu. Gitu. Terima kasih. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan atau kebenaran Pak? Iya. Jadi jelas kita mencarinya bukan mencari siapa yang salah, tetapi justru tadi saya sudah katakan kita mencari titik di mana kita ini akan mengetahui bersama. Dan ketika masalah terjadi itu bukan berarti karena ini mengeluarkan anak atau memutuskan sesuatu yang negatif justru itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi yang kita cari adalah positifnya. Nah kemudian nanti kalau sudah ketemu akan sama-sama memperbaiki ke depan. Ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini tentang pengambilan keputusan? Iya, tadi sudah di awal saya singgung. Jadi pertama sekali kalau ada masalah berarti yang paling bersangkutan adalah si wali kelas menghubungi anak tersebut dan orang tua tersebut, kemudian akan diolah di sana, kemudian akan lebih tinggi lagi ke wakil siswa, kemudian terus sampai ke kepala sekolah dan kemudian sama-sama akan menyelesaikan hal tersebut. Itu langkah-langkah ini. Dan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Iya. Jadi semuanya kalau kita jalankan secara profesional, mulai dari wali kelasnya yang menangani, kemudian sampai kepada wakil bidang siswa, sampai kepala sekolah itu efektif banget. Dan ini di sini justru terjadi sesuatu yang katakanlah akan menambah motivasi siswa. Karena kita berkumpul siswa orang tuanya, kemudian akan lebih tinggi lagi ke wakil siswa, kemudian terus sampai ke kepala sekolah dan kemudian sama-sama akan menyelesaikan hal tersebut. Itu langkah-langkah ini. Dan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Iya. Jadi semuanya kalau kita jalankan secara profesional, mulai dari wali kelasnya yang menangani, kemudian sampai kepada wakil bidang siswa, sampai kepala sekolah itu efektif banget. Dan ini di sini justru terjadi sesuatu yang katakanlah akan menambah motivasi siswa. Karena kita berkumpul siswa orang tuanya, kemudian wali kelasnya, kemudian bidang kesiswaan dan kepala sekolahnya. Sama-sama kan, dan kadang guru BP terlibat di dalamnya. Karena jelas guru BP itu juga merupakan satu guru yang seharusnya ada di dalam ketika siswa itu bermasalah. Kita akan mencari solusi yang terbaik dan kemudian terus kita akan menitik beratkan pada anak tersebut sampai betul-betul kembali baik. Dan berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hampir tidak ada tantangan sih, karena apa? Setiap masalah bukan tantangan, tetapi pembelajaran. Gitu. Jadi kita tidak menemukan tantangan, tapi justru menemukan pembelajaran. Kalau tantangan biasanya kan harus kita lalui juga. Dan apapun yang terjadi, menurut saya tidak mengatakan itu tantangan, tapi pembelajaran yang baik untuk kita. Karena sesuatu kalau kita ambil hikmahnya, maka menjadi sesuatu yang baik. Dan apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal
tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Iya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut atau memiliki sebuah jadwal Iya. untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi? Iya. Kalau di sini biasanya saya justru setiap masalah, setiap kasus itu ya akan kami selesaikan satu persatu. Jadi tidak semua yang tidak global, satu persatu. Dan saya yakin bahwa ketika masalah kecil apapun masalah itu harus selesai di hari itu, harus selesai di hari ini. Jadi tidak ya first thing first, yang harus pertama kita selesaikan, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang ketiga, terus berurutan seperti itu. Sehingga pada akhirnya masalah hampir tidak pernah ditemukan. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membuat Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tentu kerjasama yang baik tadi. Kita kalau tim yang baik ya, dari mulai wali kelasnya, dari mulai kemudian bidang kesiswaannya, kemudian sayanya, kemudian termasuk guru-gurunya juga saling bekerja sama dengan baik dan saling positive thinking, maka disitulah kemudahan terjadi. Jadi tidak ada masalah sama sekali kan? Tidak ada. Iya. Lalu berarti secara ini yang membantu Bapak adalah laki-laki yang. Iya betul sekali, semua terlibat. Iya. Ini terakhir ya Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tentang pembelajaran, penyelesaian masalah juga, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya. Saya yakin sekali setiap apa yang terjadi pada diri kita adalah satu pengalaman. Dan kemudian semua dijadikan pembelajaran. Toh kita paham bahwa mestinya apapun yang terjadi pada kita ini adalah satu titik di mana kita hari ini mengetahui hal baru. Jadi orang kalau suka dengan hal baru tentu akan terus berkembang dan berkembang baik. Jadi hampir tidak ada sesuatu yang kemudian kita jadi negatif. Karena sekecil apapun masalah kita selesaikan dengan baik. Dan kemudian akan dijadikan kita pembelajaran bersama. Ini catatan penting untuk kita ini. Pak, terima kasih Pak atas wawancaranya. Sama-sama Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat bangga sekali ketemu Ibu Eni, yaitu calon guru penggerak dari SMK Yanindo, yang mana telah mewawancari saya terhadap satu hal, yaitu ketika masalah terjadi. Kami yakin bahwa setiap kita, siapapun kita, ketika melihat masalah adalah bukan masalah, tetapi yang kita lihat solusinya, maka ke depan akan terjadi sesuatu yang baik. Yakin Bu Eni mampu seperti itu, dan saya harap sekali bahwa Bu Eni adalah seorang guru yang nanti luar biasa ke depan, bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada yang lain, dan bisa memberikan contoh kepada yang lain, serta mengajarkan apa yang telah dipelajari pada hari ini sebagai calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya wawancara Bapak selaku kepala sekolah SMK Lahria Bahari mengenai penyelesaian kasus dilema etika. Terima kasih Pak atas waktunya, Pak. Sama-sama Bu Eni. Ini yang mau saya tanyakan adalah pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini, Pak? Oh iya. Jadi dilema etika ini dia merupakan nilai-nilai yang bertentangan seperti itu ya. Jadi memang
di setiap tempat pun pasti mengalami dilema etika. Nah, khususnya di bidang pendidikan dan di sekolah kita ini memang ada beberapa dilema etika yang terjadi. Nah, ini khususnya di kelas atau di manajemen seperti itu ya, itu pasti ada masalah seperti itu, entah itu individu lawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan juga jangka pendek lawan jangka panjang. Saya kasih contoh, misalkan individu lawan kelompok seperti itu ya. Jadi individu lawan kelompok ini masuk ke dalam salah satu dari 4 paradigma dilema etika. Di kelas, anak-anak kita ini, siswa-siswi peserta didik kita ini, seperti halnya kita dulu pernah belajar, pasti dari beberapa orang itu ada yang merasa super daripada yang lain, dan juga ada yang merasa rendah diri seperti itu. Dan biasanya anak atau siswa-siswi ini yang merasa super atau lebih dari siswa-siswi yang lain ini, biasanya mereka mengajak teman-temannya, lebih mudah untuk mengajak teman-teman yang lain supaya mengikuti keinginan ataupun mengikuti gaya anak tersebut, sehingga di dalam kelas tersebut akan dapat menciptakan satu kelompok. Jadi kelompok-kelompok seperti itu ya. Nah, kemudian sehingga nanti ada anak yang merasa rendah diri, akhirnya mereka merasa tersingkirkan dan tidak percaya diri dalam belajar karena merasa tidak ditemani seperti itu ya. Nah, jadi solusinya adalah bahwasanya kita harus lebih memberdayakan guru dan wali kelas ini supaya lebih mengenali karakter pribadi siswa-siswi, kemudian lebih mendalami kejiwaan mereka, kemudian lingkungan mereka di sekolah dan di luar sekolah, sehingga ketika ada permasalahan yang muncul, guru itu bertindak sebagai penengah, bukan mendukung salah satu kelompok atau salah satu individu. Jadi guru di sini atau wali kelas ini kita posisikan sebagai ibaratnya wasit, dimana harus mempunyai solusi yang sama-sama win-win solution kepada anak-anak itu, sehingga anak-anak itu merasa anak-anak itu tidak merasa dianaktirikan seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu Eni, salah satu contoh di kelasnya. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama ada nilai kebajikan atau kebenaran di dalamnya? Iya. Jadi memang kita harus berprinsip nobody's perfect ya. Meskipun kita sekolah ini pastinya sudah mempunyai aturan-aturan yang tertulis, yang mana sudah disetujui oleh guru, manajemen, dan juga komite sekolah. Nah, untuk menjalankan roda pendidikan, kita harus mengacu kepada aturan-aturan tersebut seperti itu ya. Karena apabila kita mengacu kepada perasaan ataupun feeling seperti itu ya, dan tidak mengacu kepada peraturan,
nanti hasilnya pun itu akan subjektif, itu tidak objektif. Maka dari itu setiap ada permasalahan benar atau salah itu kita kembalikan lagi ke peraturan-peraturan dan kode-kode yang memang sudah disepakati di awal. Apabila permasalahan tersebut memang tidak diatur di peraturan sebelumnya gitu ya. Nah, itu kita ambil mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik untuk dijalani dan pastinya sudah melewati koordinasi oleh guru-guru dan manajemen atau pihak-pihak yang berkepentingan di sekolah, sehingga apabila memang diperlukan untuk menciptakan suatu peraturan yang baru, semua sivitas akademika itu harus mengetahui peraturan tersebut dan harus disosialisasikan supaya semua tahu bahwasanya ada peraturan tersebut seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya adalah kita kembalikan kepada peraturan-peraturan yang sudah ada. Seperti itu Bu Eni. Dan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya. Untuk pengambilan keputusan yang pastinya kita harus menggali informasi, kita harus cek and recheck dan mengambil fakta sebanyak mungkin di lapangan, gitu ya. Karena untuk pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada kenyataan di lapangan, fakta-fakta di lapangan, informasi-informasi di lapangan, sehingga keputusan yang dihasilkan pun nanti akan bermutu seperti itu. Jadi kita ibaratnya tidak main memutuskan sendiri seperti itu. Jadi hal-hal apa tuh Pak ya selain itu yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ya. Untuk dilema etika ini tadi apa pertanyaannya? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah ini? Ya. Efektif. Ya, jadi yang efektif ya, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan apabila kita menemukan kasus dilema etika ini, jadi kita mengambil pengalaman atau kita mengambil hikmah-hikmah dari sebelum-sebelumnya itu seperti apa, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita gali informasi, kemudian kita cek fakta, kemudian kita pertimbangkan kalau misalkan seperti ini bagaimana, di tempat lain itu bagaimana, gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga mengacu pada peraturan yang ada, entah itu peraturan yang tertulis atau yang tidak tertulis, seperti itu. Contoh dari keputusan yang efektif itu adalah ini menyangkut soal guru apa anak nih? Tentang pengambilan keputusan, terutama tentang guru misalnya atau murid yang mengalami dilema etika, sehingga Bapak mungkin antara dua keputusan tersebut itu sama-sama benar. Jadi sehingga Bapak berpikir harus mengambil keputusan yang tepat karena kedua keputusan tersebut benar versus benar misalkan. Ya, kalau misalkan kita ambil kasus dia benar, kemudian dia juga benar, seperti itu ya. Maka
tidak ada salahnya kalau misalkan kita ambil jalan tengahnya yang bisa mengakomodir dua-duanya, seperti itu, yang bisa mengakomodir dua-duanya. Jadi kita nggak boleh bersifat kaku, nggak boleh bersifat kaku, kita harus fleksibel dalam pengambilan keputusan. Yang jelas ketika misalkan ada benar sama benar, selama tidak ada yang dirugikan dan juga hasil akhirnya itu sama, hasil akhirnya sama, maka kita ambil mana yang terbaik, seperti itu. Kita ambil mana yang terbaik, seperti itu. Terima kasih Pak. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi menurut Bapak ini tantangan banget, loh, tantangannya itu apa gitu Pak? Iya. Jadi tantangannya ini untuk dilema etika ini lebih kepada apa ya? Mungkin ke personal orang. Jadi ketika kita itu menempatkan kepentingan sekolah, ketika kita menempatkan tujuan sekolah di atas segala-galanya, di atas kepentingan pribadi, gitu. Maka dilema etika apapun saya rasa entah itu benar, entah itu salah, entah itu kejujuran atau jangka pendek lawan jangka panjang, kemudian setelah itu ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketika kita menempatkan kepentingan tujuan sekolah di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan bersama, maka nanti muaranya pun akan jadi satu, kemana? Untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan sekolah, bukan kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Nah, ketika kita sudah meletakkan kepentingan sekolah di atas segala-galanya, kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok pun akhirnya akan mengikuti. Gitu. Jadi menurut saya itu memang yang biasanya kita kerjakan dan alhamdulillah efektif gitu untuk meminimalisir dampak atau konflik dari dilema etika tersebut. Nah, lalu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat masalah tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Bisa ada masalah dilema gitu. Jadi biasanya begini, kita manusia kita ini suka lupa ya. Jadi biasanya saya kalau menyelesaikan masalah itu selama kita masih ingat gitu ya, itu langsung dikerjakan, langsung diselesaikan seperti itu. Karena kalau kita misalkan mengulur-ngulur waktu, itu khawatirnya nanti lupa dan akhirnya tidak selesai. Tapi kalau memang kita terbentur waktu tidak menyelesaikan saat itu juga, itu biasanya akan saya catat di note seperti itu ya. Jadi ini permasalahan yang akan diselesaikan nanti apa saja itu sudah ada catatannya kalau memang tidak bisa diselesaikan saat itu juga. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Ya. Jadi yang membantu ini biasanya ini adalah orang-orang yang memang sudah kompeten, guru-guru yang memang sudah mempunyai pengalaman seperti itu ya. Kemudian yang memang sudah mengalami banyak sekali permasalahan sebelum-sebelumnya. Itu biasanya akan saya minta pendapatnya, akan saya minta pertimbangannya untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang bertentangan seperti ini gitu. Karena ketika kita mendengarkan satu orang pendengar itu lebih baik dari satu orang pendengar yang baik itu lebih baik daripada dua orang pembicara yang baik. Jadi ketika ada permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan sendiri, itu saya akan merubah diri saya menjadi pendengar yang baik gitu. Karena ketika kita mendengarkan pendapat-pendapat dari guru-guru yang memang profesional dan memang kompeten gitu, itu pertimbangannya dan kebijakannya akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dalam etika ini? Iya. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwasannya manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial dalam arti manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kalau manusia itu tidak bisa hidup sendiri, berarti manusia itu butuh orang untuk membantu. Jadi ketika kita menemui permasalahan dalam dilema etika itu, ada baiknya juga kita mendengarkan saran-saran, pendapat-pendapat dari orang lain, dari guru-guru lain itu yang memang punya pertimbangan, dan itu memang selama ini yang saya lakukan itu sangat efektif dan sangat berarti bagi saya gitu ya. Itu adalah pelajaran yang saya ambil, bahwasanya kita ini sebagai manusia ini butuh orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, Bapak, terima kasih banyak Pak atas wawancaranya. Terutama saya sebagai calon guru penggerak mewawancari Bapak selaku kepala sekolah SMK Al Bahari mengenai kasus dilema etika, bagaimana penyelesaiannya. Terima kasih Bu Eni, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufi Arkam MPD. Saya adalah kepala sekolah dari SMK Al Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan saya sudah melakukan wawancara tentang dilema etika terhadap guru penggerak di sekolah kami, yaitu Ibu Eni Herlina SE. Dan semoga untuk Ibu Eni Herlina SE ini diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam program guru penggerak ini. Maju, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.